Selamat pagi, perkenalkan nama lengkap saya Novita Lawi, NIM 180303, saya mahasiswi Undana jurusan Sosiologi semester 5. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau membahas mengenai pro dan kontra pembangunan pabrik semen dan tambang di Manggarai Timur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alasan mengapa masyarakat menolak adanya pembangunan pabrik semen dan tambang di Manggarai Timur. Tahun 2020 ini, di tengah mewabahnya COVID-19, Kabupaten Manggarai Timur justru dihadapkan pada satu persoalan baru. Persoalan yang lahir dari kebijakan Bupati Manggarai Timur Agas Andreas dan Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat. Persoalan muncul karena adanya rencana Bupati Agas dan Gubernur Laiskodat untuk membangun pabrik semen di Luwuk dan Lingkololok, Desa Setarpunda, Kecamatan Lambaleda. Akibat dari persoalan tersebut muncul sikap pro dan kontra di tengah masyarakat adat. Maximilius menegaskan sikap pro dan kontra ini patut diduga bahwa suatu ketika akan terjadi konflik horizontal antara sesama masyarakat. Muncul sikap pro dan kontra ini karena adanya janji-janji manis investor bersama pemerintah daerah. Menurut Maximilius, kehadiran pabrik semen juga tidak dapat mengatasi pengangguran di Manggarai Timur. Selain itu juga kehadiran pabrik semen juga tidak dapat menjamin meningkatnya perekonomian masyarakat, yang ada masyarakat hanya menjadi kuli di tanah sendiri. Mereka mengatakan bahwa jika Bupati Agas dan Gubernur Laiskodat ingin membuat ekonomi masyarakat meningkat, maka semestinya harus dimulai dari potensi yang ada di Manggarai Timur. Menurut Maximilianus, Manggarai Timur mempunyai sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata. Jika mengingatkan pada sektor ini, maka masyarakat Manggarai Timur nantinya akan sejahtera. Merelokasi atau pindah kampung demi suatu pabrik semen itu merusak tatanan budaya dan adat istiadat serta menghilangkan jati diri masyarakat adat. Menurut Maximilianus, Bupati Agas dan Gubernur Laiskodat telah mengekani dan tidak menghormati visi Kabupaten Manggarai Timur yang berbudaya. Pemerintah tidak bisa memaksakan masyarakat menerima suatu kebijakan pembangunan atau pabrik, apalagi sampai pindah kampung atau relokasi meskipun dengan jaminan uang, karena itu tidak menjamin kesejahteraan hidup di masa depan. Pada tahun 2018 yang lalu, Bupati dan DPRD Manggarai Timur telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat di Kabupaten Manggarai Timur. Selain pengakuan dan perlindungan juga diatur tentang pemberdayaan masyarakat adat, yaitu suatu upaya memajukan masyarakat adat itu sendiri melalui cara memanfaatkan potensi yang ada pada masyarakat adat. Berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut, Aman menyampaikan bahwa pertama, penolakan rencana pembangunan pabrik semen di Luwuk dan Lingkololok. Kedua, meminta Bupati Manggarai Timur untuk mengangkat izin lokasi pabrik semen di Luwuk dan Lingkololok. Ketiga, meminta Bupati Manggarai Timur untuk menjalankan mandat Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat. Keempat, meminta Gubernur NTT untuk mencabut izin operasi pabrik semen di Luwuk dan Lingkololok. Kelima, meminta Gubernur NTT untuk menghormati visi Kabupaten Manggarai Timur yang berbudaya. Yang keenam, meminta kepada seluruh masyarakat adat Luwuk dan Lingkololok agar tidak tergiur oleh janji-janji manis pihak investor semen serta janji pemerintahan daerah Manggarai Timur dan pemerintahan Provinsi NTT. Alasan masyarakat menolak pembangunan pabrik semen tersebut dikarenakan lokasi operasi pabrik semen adalah perkampungan dan lahan pertanian yang sejak lama menjadi sumber kehidupan mereka. Koalisi menilai rencana penambangan dan pabrik semen yang terintegrasi dengan pembangunan PLTU batubara serta terminal pengepakan dan pelabuhan berdampak buruk bagi masyarakat setempat dan berpotensi merusak lingkungan yang dahsyat dan berkepanjangan. Wilayah yang akan ditambang merupakan satu-satunya ekoregion
perbukitan khas di Pulau Flores dan telah disahkan oleh Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemberian izin tambang baru menurut SDM NTT hanya berlaku untuk batuan atau galian C, sementara izin tambang mineral dan logam tidak dikeluarkan. Sebanyak 66 organisasi yang bergabung dalam Koalisi Rakyat Tolak Tambang dan Pabrik Semen di Manggarai Timur menyerahkan surat kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Victor Bingtilu Laskodat. Dalam surat tersebut, mereka mendesak Gubernur membatalkan izin tambang dan pabrik semen di Kampung Lingkololo dan Luwuk, Desa Satar Punda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur. Koalisi ini beranggotakan berbagai elemen, baik masyarakat dari Luwuk dan Lingkololo, lembaga-lembaga agama, aktivis, maupun mahasiswa yang tersebar di seluruh wilayah NTT dan di sejumlah kota lain. Ada 3 alasan utama mengapa dimensi lingkungan hidup sangat penting dan diperhatikan. Pertama, guncangan iklim global dan lokal sudah amat nyata pada sejumlah ekosistem mikro seperti hilangnya mata air, suhu yang semakin panas, musim yang sulit diprediksi, dan perebaknya jenis penyakit baru. Lebih dari itu, perubahan iklim lebih terasa pada wilayah yang secara alamiah rentan, yakni pulau-pulau kecil dan lahan kering yang semuanya ada di Pulau Flores. Yang kedua, semua analisis kebijakan saat ini menggarisbawahi bahwa kombinasi antara tekanan iklim global dan pukulan COVID-19 akan mengancam ketahanan pangan secara nasional. Hal ini mendorong pemerintahan pusat berinisiatif membuka sawah baru. Terlepas dari kontravensi pemerintah daerah seharusnya sejalan dengan pusat untuk memperkuat ketahanan pangan lokal guna mencegah kelaparan. Yang ketiga, tidak banyak pengambilan keputusan yang menyadari pentingnya menyikapi masalah iklim melalui kebijakan yang lebih hijau, seperti restorasi kawasan rusak, perlindungan hutan tersisa, dan seterusnya. Sebaliknya, kecenderungan umum program dan rencana pembangunan adalah membuka secara ekspansif wilayah-wilayah yang seharusnya dilindungi dan dijaga. Aziz mengatakan, wilayah di sekitar 2 kampung itu merupakan bekas tempat beroperasinya perusahaan tambang pangan selama puluhan tahun. Faktanya, kehadiran perusahaan tersebut, katanya, tidak membawa perubahan signifikan bagi situasi kehidupan masyarakat. Aktivitas tambang di sejumlah wilayah itu telah merampas tanah-tanah warga, menyebabkan beberapa orang ditangkap dan dipenjara serta memicu konflik sosial yang berkepanjangan akibat politik adu domba, tuturnya. Setelah perusahaan berhenti beroperasi, kata Aziz, yang tersisa hanya lingkungan yang rusak, di mana lubang-lubang bekas tambang masih menganga tanpa ada proses pemulihannya. Debu yang dihasilkan oleh kegiatan industri semen, jelasnya baik pada tahap penambangan hingga pengantongannya, berisiko besar bagi kesehatan pekerja dan masyarakat di sekitarnya. Ini tentu belum termasuk limbah pabrik semen yang masuk ke dalam kategori limbah gas dan limbah bahan beracun dan berbahaya atau B3, ungkap Melki. Dalam jangka panjang, katanya, dapat menyebabkan asma, infeksi, saluran pernapasan akut, kanker paru-paru, dan memperpendek harapan hidup. Bahkan emisi tersebut, papar Melki, dapat menyebabkan hujan asam yang merusak tanaman dan tanah, serta membawa kandungan logam berat beracun seperti arsenik, nikel, krom,
timbal, dan merkuri. Akumulasi dari setiap jenis aktivitas yang akan dilakukan pihak perusahaan. Karena kawasan ini memiliki fungsi yang sangat vital, tegas Umbu, maka seharusnya dijadikan kawasan lindung ekologis dan tidak diperkenalkan untuk dirusak, termasuk dengan mengizinkan beroperasinya pertambangan. Sekian penjelasan dari saya mengenai pro dan kontra pembangunan pabrik semen dan pertambangan di Manggarai Timur. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.